Baik, Pak. Baik, untuk pagi pada hari ini kita bertemu lagi dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk tema pada pagi hari ini adalah tentang hari kiamat. Sebelum pelajaran dimulai, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita nanti mendapatkan ilmu yang manfaat dan menjadi anak yang baik. Ayo silakan dipimpin doanya. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya adalah siapa pada pagi hari ini yang tidak hadir? Hadir kan? Adi nggak ada, kenapa ya? Oh ya, berarti kalau kita tidak berangkat harus ngasih tahu kenapa tidak berangkat, alasannya sakit atau pergi kemana atau ada halangan apa ya? Ini pokoknya kalau tidak berangkat berarti di alpa, berarti tidak hadir pada hari ini. Baik, selanjutnya untuk kita lebih hikmatnya, kita sebelum belajar itu kan bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Hafal semuanya? Ya, baik. Bapak pimpin sendiri, maksudnya bareng-bareng kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, 1, 2, 3. Indonesia tanah air kau, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga besoknya lebih baik lagi, kita lebih hafal lagi ya tentang lagu Indonesia Raya, karena lagu Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia, ya. Baik, untuk selanjutnya sebelum pelajaran dimulai kita membaca buku dulu atau literasi ya, supaya kita mempunyai pemahaman sebelum kita belajar. Ayo silakan. Tidak lama, Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca buku. Ayo dibuka, ayo baca buku, terserah mau baca apa, yang penting kita mengadakan literasi sebentar, membaca buku. Ya. Baca sambil diamati maksud buku atau tulisan tersebut apa. Kita membiasakan untuk dengan membaca ilmu akan bertambah. Orang yang malas membaca, ilmunya tidak akan bertambah-tambah, lama bertambahnya. Kalau kepingin ilmunya cepat bertambah, seringlah membaca. Baik, untuk membacanya ditutup, silakan ditutup kembali bukunya.
Dan tadi Bapak sudah menyampaikan dengan membaca ilmu akan bertambah. Baik. Selanjutnya adalah kita kemarin tadi Bapak sudah sampaikan materi hari ini adalah tentang hari kiamat tentang hari. Kita masih ingat anak-anak pelajaran kemarin tentang apa? Kiamat. Kemarin surat Al-Firman menerangkan tentang tentang toleransi baik tentang bersama umat beragama ataupun di masyarakat tentang toleransi. Jadi kita harus baik walaupun dengan misalnya paling jauh tentang yang beragama lain, agama beda dengan kita, karena di sekolah kita juga ada yang beragama lain, tapi tetap kita baik atau toleransi, saling menghormati, ya. Ingat-ingat yang kemarin. Sekarang selanjutnya adalah kita harus harus semangat belajar karena masa depan bangsa ini di tangan kalian. Jangan males ya belajarnya. Baik. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini tentang hari kiamat, yaitu yang pertama adalah dengan mengamati fenomena alam melalui tayangan video, ya. Nanti akan Bapak tayangkan videonya. Melalui tayangan video, peserta didik atau anak-anak dapat menyaksikan dengan sepenuh hati adanya hari-hari akhir atau hari kiamat. Nanti setelah menyaksikan tayangan video, anak termati, oh benar hari kiamat itu ada. Harus yakin hari kiamat itu ada, harus yakin. Kemudian dengan menyaksikan tayangan video tentang tanda-tanda hari kiamat, anak-anak bisa menunjukkan perilaku rendah hati, ya. Perilakunya rendah hati, jangan sombong. Nggak boleh, sombong itu sifatnya setan. Berarti kalau yang sombong itu berarti niru setan, nggak boleh. Kalau setelah nanti belajar tentang hari kiamat, rendah hati, baik dengan temannya. Kemudian dengan menyaksikan tayangan video tentang tanda-tanda hari kiamat, peserta didik atau anak-anak satu bisa menjelaskan makna hari akhir, ya, menyebutkan nama-nama hari akhir, menjelaskan tanda-tanda hari akhir, menyebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian anak-anak bisa dapat menunjukkan contoh perilaku yang harus dilakukan sebagai hikmah beriman kepada hari akhir. Itu untuk tujuan pembelajarannya. Baik anak-anak, seperti Bapak sampaikan tadi, kita menyaksikan tayangan video tentang hari akhir atau hari kiamat. Silakan anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh tentang video hari kiamat ini. Kemudian anak-anak cermati, apa sih hari kiamat itu? Silakan, ayo perhatikan. Duduknya jenuh. Kehidupan sesudah mati pasti ada. Makhluk yang termulia adalah makhluk yang berjiwa, dan yang termulia dari kelompok ini adalah yang mampu melihat jauh ke depan serta mempertimbangkan dampak kehendak dan pilihan-pilihannya. Sudahkah para manusia melihat dan merasakan akibat perbuatan-perbuatan mereka yang didasarkan oleh kehendak dan pilihan mereka itu, baik yang berbuat baik atau jahat? Sudahkah mereka memiliki hasilnya, jelas tidak atau tidak? Memahami makna beriman kepada hari akhir. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat ditemukan melalui kajian ayat-ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Hari akhir atau hari kiamat, menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil yang peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk. Adapun kiamat kubro, yaitu kiamat besar, di mana peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak.
Proses terjadinya kiamat tersebut sudah dijelaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk berakhir, maka mulailah manusia menjalani tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam barzakh. Tahapan pertama, yaitu dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur, kemudian dikumpulkannya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Lalu datanglah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Ketika itulah seluruh tubuh menjadi saksi, dan amal itu sendiri yang akan menentukan mudah atau sulitnya saat melewati jembatan Asy-Syirat yang terbentang di atas neraka menuju surga. Sampailah akhirnya hari ketika semua manusia akan menerima balasan terhadap apa yang telah mereka perbuat selama di dunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada hari akhir akan menumbuhkan rasa tanggung jawab, yaitu merasa bahwa hidup di dunia hanya bersifat sementara. Cepat atau lambat, semua manusia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan yang setiap manusia lakukan pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidup yang dijalaninya akan ditempuh dengan penuh kehati-hatian, sikap dan perilaku yang sesuai tuntutan agama. Mengimani hari akhir membuat manusia sadar bahwasannya manusia itu lemah dan kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran ini diharapkan dapat menghilangkan sikap takabur, sombong, egois, dengki, dan penyakit hati lainnya. Jadi itu tadi tentang video yang menjelaskan tentang hari akhir. Itu tadi tentang hari akhir. Kemarin ke selanjutnya, coba anak-anak pahami nama-nama hari akhir atau hari kiamat. Silakan anak-anak tulis dan kemudian pahami, dirangkum ya. Nanti dipahami. Ini tentang nama-nama hari kiamat. Ayo, silakan dibuka bukunya, ditulis. Nanti takutnya nggak paham. Nanti yang nggak paham silakan ditanyakan. Atau nanti mungkin ada podcast setelah ini presentasi anak-anak harus mempresentasikan tentang hari akhir. Selanjutnya ini yang nomor 2, kemudian nomor 3 dan 4, kemudian nomor 5. Nama-nama hari akhir itu ada 5 tadi ya. Kemudian tanda-tanda hari akhir. Di situ dikatakan Utsman bin Hasan dalam kitabnya Durratun Nasihin menjelaskan tanda-tanda hari akhir menurut hadis Rasulullah antara lain. Yang pertama yang pertama Islam hanya tinggal namanya saja. Banyak sekarang orang tinggal namanya saja ya, maksudnya Islam makamnya orang Islam tapi enggak sholat. Terus kemudian pertama tinggal tulisannya saja agama Islam. Yang ketiga Al-Quran tinggal bacaannya saja. Nah, kemudian mereka meramaikan masjid, sedangkan masjid itu kosong dari zikir. Ke masjid tapi cuma mainan saja. Ya, itu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian yang 5, para ulama mengeluarkan fitnah
Dan kepada mereka pula kembalinya. Kemudian yang nomor 6, asap memenuhi ruang antara timur dan barat. Jadi ya, jadi yang nomor 5 ini asap memenuhi ruang antara timur dan barat. Jadi seluruh dunia penuh dengan asap. Waduh, kebul tok, susah mau bernapas ya. Dan tetap ada selama 40 hari. Berarti 1 bulan lebih. Asap itu nggak mau hilang ya. Kemudian orang mukmin seperti terkena flu. Ya gitu ya. Pokoknya flu itu orang pilek. Ya, kayak orang pilek. Sedangkan orang kafir ini seperti mabuk. Orang mabuk itu sentaran ya kalau kayaknya kalau lihat itu ya, kalau ada orang mabuk sentaran kayak gitu ya. Orang mabuk itu orang kafir kayak gitu. Kalau orang Islam mukmin apa tadi? Kayak orang terkena luas, makanya ingat nanti kalau ada asap penuh, ini kiamat itu. Seperti orang mabuk, sementara asap keluar dari hidung, telinga dan duburnya. Asapnya saking banyaknya, dari kuping keluar asap, dari hidung keluar, pokoknya dari bolong-bolongan keluar asap. Mana? Pokoknya makanya asap dari. Selanjutnya yang nomor 7, Dajjal keluar. Siapa Dajjal? Pokoknya sesat. Dajjal adalah bencana terbesar. Tidak ada bencana yang seperti itu sebelumnya sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Jadi mulai awal manusia sampai nanti hari kiamat belum ada bencana yang lebih bahaya, lebih serem daripada nanti turunnya Dajjal. Kemudian munculnya binatang melata di Mekah. Ada binatang melata di Mekah, di bukit Sofa, bisa berbicara dengan fasih, bisa ngomong kayak orang, kayak kamu bisa ngomong binatangnya ya. Mereka memenuhi permukaan bumi dengan keadilan. Mereka penuh di muka bumi ini ya. Jadi mereka adil, baik. Kemudian turunnya Nabi Isa ya. Karena Nabi Isa adalah salah satu nabi yang sampai sekarang masih hidup. Nabi Isa nanti akan diturunkan oleh Allah untuk melawan Dajjal. Dajjal jahat yang bisa melawan, nggak ada orang sedunia, tidak ada yang bisa melawan. Kecuali siapa Nabi Isa. Matinya nanti si Dajjal yang jahat itu nanti matinya sama Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa yang mengalahkan Dajjal ya. Kemudian 10 tanda-tanda hari kiamat. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah 2 golongan kecil dan golongan besar. Sebenarnya nomor 11 adanya 3 gerhana di timur, barat dan jazirah Arab. Jadi gerhana kayak berarti matahari nanti ada 3 di sana gerhana. Ya. Ini pokoknya kalau sudah terjadi itu berarti sebentar lagi kiamat. Hati-hati. Kemudian yang nomor 12, keluarnya api dari Yaman yang menghalau manusia menuju tempat penghimpunan mereka. Jadi orang dihimpun, dikumpulkan satu tempat. Yang nomor 13, manusia tidak malu memakan uang riba. Biasa, makan uang haram, hasilnya haram itu udah biasa. Itu terbalik, berarti salah satu tanda-tanda hari kiamat. Kemudian banyak anak-anak yang dilahirkan dari hasil perzinaan. Lo belum nikah kok sudah hamil. Itu berarti salah satu tanda-tanda hari kiamat. Hati-hati. Makanya anak-anak hati-hati, nantinya jangan sampai pokoknya harus nikah baru punya anak ya. Itu menangnya orang yang mungkar atas orang yang benar. Orang yang salah itu selalu benar, selalu menang. Orang yang baik selalu kalah. Awas ini hati-hati tanda-tanda. Kemudian zakat dianggap sebagai kerugian. Suruh zakat dia rugi saya. Ini ya, boleh. Laki-laki mematuhi istrinya. Tidak benar. Yang benar adalah perempuan patuh sama suaminya. Dalilnya Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki pemimpin dari perempuan. Anak durhaka kepada ibunya. Ini sangat tidak baik. Kalau ada anak kok wani sama ibunya, itu wani itu durhaka ya. Ini tanda-tanda kiamat. Awas hati-hati.
Karena ada hadis mengatakan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau kepingin surga harus taat sama ibu, sama orang tua, ya. Ya, oke. Kemudian anak-anak lebih dekat dengan kawannya daripada ayahnya. Sama ayahnya nggak kenal, malah kesuh, sama temannya, malah sama HP-nya lebih kenal, sama bapaknya nggak kenal, nggak boleh. Harus lebih baik sama orang tuanya daripada sama teman. Orang tuanya loh yang ngasih makan, yang bimbing, ya, pokoknya harus lebih baik dengan orang tuanya. Kalau teman sekedar main, tapi orang tua di dalam rumah semuanya. Laki-laki dihormati karena diikuti kejahatannya, bukan karena sesuatu di sisi Allah. Orang diikuti karena kalau ada orang satu, saya senang kalau berteman dengan orang itu nggak boleh. Itu berarti tanda-tanda kiamat. Kemudian, tadi udah tanda-tanda kiamat. Kemudian sekarang nama-nama surga. Surga di sini tertera ada berapa? 7. Ya, silakan kalian amati ya. Kalian amati nanti. Takutnya ini nanti ini ada suruh presentasi atau suruh ada soalnya, ada prosesnya ya. Ini ada 7. Yang pertama surga Firdaus. Jadi surga Firdaus itu surga yang paling tinggi yang cara estetik, yang paling megah. Di situ pokoknya kayak orang sugih, orang kaya, punya pesawat terbang, punya mobil. Ini pokoknya yang paling top ya. Kemudian surga Ma'wa di bawahnya lagi tingkatannya. Kemudian surga Khuldi di bawahnya lagi. Kemudian surga Naim, surga Aden, surga Darussalam, dan surga Darul Jalal. Paling bawah. Walaupun paling bawah, tapi kalau surga tetap enak. Ya. Daripada ke neraka. Anak-anak ini surga ke neraka? Bagus. Ini surga bagus. Jangan neraka lu panas gak enak. Kemudian, ini nama-nama neraka. Nama neraka tadi surga ada 7, neraka juga ada 7. Neraka Jahanam. Kita bayangkan di dalam neraka itu ada api, ada ular. Kalau kita dicepat ular, kobra, aduh, bisa mati karena kena bisanya ya. Lagi dibakar sama api, nggak enak. Pokoknya dibayangkan dibakar api, patok ular, nggak enak. Pokoknya kan neraka. Neraka Lazza, kemudian ketiga neraka pertama, 4 neraka Sa'ir, 5 neraka Sakor, 6 neraka Jahim, 7 neraka Hawiyah. Ini nama-nama neraka. Jangan sampai kita terlalu lama di dalam ini, ya. Emang semua orang akan masuk ke sini, tapi jangan terlalu. Maksudnya amalnya jangan jelek banget. Harus anak-anak ya rajin sekolah, rajin ngaji, patuh sama orang tua. Nama-nama neraka itu akan Bapak buktikan apakah kalian itu sudah paham dari tayangan tadi atau belum. Nama-namanya tadi udah pada ingat apa belum? Tadi yang suruh Bapak nyatet kira-kira paham apa enggak? Sekarang Bapak kasih kontes atau ulangan lah enaknya ngomong. Soal. Oke, ya. Ini soalnya. Ini soalnya. Yo, silakan kalian tulis soalnya. Nanti presentasikan dari hasil ulangannya. Tulisannya yang bagus, nanti tulisannya jelek, nggak bisa boleh. Kalian sudah mengisi dari tadi, ya. Ini coba siapa yang berani mempresentasikan dari hasil isi kalian pengamatan tadi yang pertama atau siapa ya terserah ini. Atau nomor 1 dulu diketahui bahwa kiamat itu ada 2, yaitu kubro dan sugro. Dengan kiamat kubro adalah siapa yang berani? Ayo silakan. Sifat atau siapa kamu ini? Nomor sifat atau siapa? Kiamat kubro. Kiamat kubro adalah, ayo nomor 1 siapa? Ayo yang keras siapa? Kelompok siapa? Ya. Bubut. Kiamat kubro adalah kiamat terbesar. Kiamat kubro adalah kiamat terbesar. Gimana? Ada yang nanggapin? Kelompok lain? Mungkin kurang tepat. Menurut saya kayak gini.
sudah Bapak siapkan soalnya tadi untuk kalian mengerjakan, kalian diskusikan, kemudian kalian presentasikan dari hasil kerja kalian. Yang pertama tadi tentang diketahui bahwa hari kiamat itu ada 2, sugro dan kubro, dan selanjutnya sampai yang kelima arti dari Al-Hajj ayat 7. Itu semua 1 sampai 5. Siapa yang mau presentasi dari tugas Bapak ini tadi yang Bapak tugaskan? Siapa yang mau presentasi? Nomor 1 atau berapa boleh? Tentang kiamat? Siapa? Saya Pak. Kiamat kubra adalah akhir kehidupan dan akhir kehidupan dari manusia di dunia. Iya, bagus. Siapa yang mau nambahin atau menurut saya kurang pas atau bagus atau gimana ya? Siapa? Yang mau nambahin? Yang satu. Kiamat kubra. Ayo, tambahin. Mau? Kurang pas. Menurut saya kayak gini. Pak, menurut saya kurang pas. Menurut saya kiamat kubra adalah kiamat yang menghancurkan dunia. Bagus. Masih ada? Baik, Bapak kasih penjelasan sedikit lagi. Benar, kiamat kubra adalah kiamat akhir kehidupan di dunia. Di dunia ini bakalnya hancur. Jangan mikir yang keinjek ini nanti akan selamanya, enggak. Jangan kita mikir kita akan hidup terus, enggak. Pasti akan hancur dunia ini dengan disebut namanya kiamat. Ada malaikat yang menisangka kalah. Siapa malaikat siapa? Malaikat siapa? Israfil menyangka kalah. Dunia hancur. Tidak ada boleh orang hidup lagi karena dunia tidak ada. Itu. Baik. Oh, bagus ini tadi. Siapa tadi yang jawab? Tak kasih hadiah ini 2 hadiah. Sama? Iya, sama lagi belajar ya. Bagus. Yang nomor 2 atau nomor berapa silakan. Yang mau presentasi. Siapa? Nomor 2. Yang mau baca? Saya Pak nomor 4. Iya, boleh nomor 4. Enggak apa-apa, maksudnya. Nomor 4. Yaumul Fasal, benar. Siapa yang tahu apa arti Yaumul Fasal atau dijelaskan boleh? Siapa yang tahu apa itu Yaumul Fasal? Ada yang tahu? Ayo, Intan. Yaumul Fasal. Apa artinya? Hari keputusan maksudnya pada hari itu yang pernah dilakukan manusia diputuskan apa ia akan masuk surga dan atau masuk neraka. Bagus. Yaumul Fasal itu yang hari keputusan. Loh, si A ini sama Allah karena amalnya sudah diperhitungkan, sudah dihitung-hitung. Ini baik jelek, ini baik jelek. Diputuskan si A neraka apa? Surga. Ini yang namanya Yaumul Fasal. Gitu ya. Bagus. Tadi siapa tadi yang ngasih ini? Bapak kasih hadiah. Siapa tadi? Intan. Semangat belajar. Sama siapa? Puput, baik. Sama belajar ya, Put ya. Oke, ada lagi yang mau presentasi dari hasil ini? Nomor 2, ayo silakan. Siva. Yang berbagi adalah hari kebangkitan yang besar. Maksudnya pada hari itu semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Bagus. Kasih tepuk tangannya. Pada hari itu manusia itu kan trompet ditiup 2 kali. Yang 1 kali dunia hancur, yang kedua kali manusia dibangkitkan kayak tayangan video tadi loh. Manusia keluar dari kuburnya. Misalnya si A mati sudah lama, ketika trompet ditiup kedua kalinya keluar dari kuburnya, kelihatan. Itu tergantung sama amalnya. Kalau amalnya baik, mukanya ganteng kayak si atau cantik kayak si Siva. Tapi kalau amalnya jelek, keluar dari kuburnya, lah kok mukanya kayak binatang, menakutkan. Makanya usahakan jadi anak yang baik, jangan sampai jelek, biar bangkit nanti jadi bagus. Ini Siva tadi telah kasih presentasi, kasih bapak aja. Setelah pada semuanya semangat. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita sudah belajar banyak tentang hari kiamat. Dari tayangan video dan tanda-tanda tadi juga nama-nama hari kiamat dan nama-nama neraka.
Bapak harapkan dengan pembelajaran tentang hari kiamat anak-anak bisa mengamalkan di rumah. Yang tadinya mandan nakal, suruh ngaji males, suruh sekolah males, sekarang harus lebih rajin, karena anak yang nakal nantinya masuk neraka. Tidak boleh lagi nakal, tidak baik sama orang tuanya, harus sekarang baik lagi sama orang tuanya supaya kita masuk surga. Baik, untuk pagi hari ini Bapak cukupkan sekian. Bapak pesan lagi, jangan lupa jaga kesehatan karena sekarang masih masa pandemi. Jangan sampai anak-anak besok kemana nggak berangkat jadi sakit Pak, jangan sampai. Makanya jaga kesehatan. Baik anak-anakku sekalian, Bapak cukupkan sekian untuk pada pagi hari ini. Diakhiri bareng-bareng membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.